Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindu kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan sekali lagi diserap akar pohon bunga itu. Halo anak-anak Ibu kelas 8 yang Ibu banggakan. Kalian baru saja mencermati pembacaan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, diiringi langsung oleh musikalisasi puisi dengan judul yang sama. Semoga kalian menikmati pembacaan tersebut ya. Nah, pembacaan tersebut sekaligus akan menjadi pengantar kita dalam mempelajari apa yang akan muncul dalam bab berikutnya ini, yaitu berkaitan dengan teks puisi. Nah, kita nanti akan bersama-sama belajar terkait dengan puisi, yaitu untuk materi pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Kira-kira apa sajakah unsur-unsur pembangun teks puisi? Nah, sebelum itu akan kita bahas terlebih dahulu untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai, nanti kalian akan belajar bersama-sama untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi nanti Ibu akan menyajikan teks puisi baik yang secara tertulis maupun yang melalui suara seperti tadi. Nanti kalian diminta untuk menganalisisnya gitu ya. Nanti akan kita coba untuk belajar menganalisis bersama-sama.
Kemudian, indikator pembelajaran yang akan kita capai, nanti kalian akan belajar untuk menemukan, menentukan, dan menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi itu ada apa saja dalam teks tertentu gitu ya. Misalnya nanti Ibu sajikan teks puisi milik salah satu anak yang kemarin membacakan puisi di lomba HUT Wiratama mungkin. Nanti akan Ibu sajikan di sana, nanti kita akan analisis bersama-sama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian nanti diharapkan dapat menemukan, menentukan, serta menjelaskan pengertian dan unsur-unsur pembangun teks puisi dengan tepat, serta menjunjung nilai tanggung jawab. Nah, di sini Ibu menekankan ketepatan dan tanggung jawab yang harus kita junjung bersama-sama. Selanjutnya, ke unsur-unsur pembangun puisi. Nanti juga silakan dicermati dalam buku paket. Di sana juga sudah disediakan materi-materi terkait unsur pembangun puisi ini secara lengkap. Nanti bisa sambil dicermati, sambil mendengarkan pembahasan yang Ibu sampaikan. Untuk unsur pembangun puisi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu adalah unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik adalah unsur yang bisa kita amati secara langsung. Misalnya, di sini ada majas dan irama, kemudian ada kata konotasi, ada pengimajian, dan ada kata berlambang. Kemudian, unsur batin adalah unsur yang harus kita analisis lebih lanjut. Misalnya harus kita cari ketika kata-katanya seperti ini, temanya seperti apa, perasaannya seperti apa, nada atau amanatnya seperti apa gitu. Jadi dia butuh analisis lebih lanjut dari si unsur fisik yang sudah ditemukan gitu. Ini adalah terkait dengan unsur pembangun puisi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang pertama terkait dengan bahasa figuratif atau yang biasa disebut dengan majas. Nah, majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca dari puisi tersebut. Nah, untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan bisa berupa bahasa perbandingan, pertentangan, perulangan, bisa juga berupa perumpamaan. Misalnya, ini adalah contoh majas yang banyak keluar, terutama dalam puisi Hujan Bulan Juni yang tadi sudah sama-sama kita cermati, adalah majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Yaitu adalah majas yang menyamakan benda dengan manusia. Jadi benda mati dianggap seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya tadi ada kata dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Sementara yang biasa memiliki sifat tabah itu adalah manusia gitu ya. Kalau hujan itu tidak bisa memiliki sifat tersebut gitu, karena yang memiliki sifat-sifat keduniawian atau sifat-sifat manusia itu adalah ya manusia. Kalau hujan ini kan juga termasuk benda gitu ya, dia tidak bisa merasakan, tidak bisa menyampaikan sikap gitu. Oleh karena itu benda mati dianggap seolah-olah seperti manusia. Contoh yang lain seperti saya sajikan berikut ini. Pohon bambu di belakang rumah berbisik tertiup angin. Oke, yang bisa berbisik itu kan manusia. Pohon bambu jelas dia tidak bisa berbisik gitu. Oleh karena itu, pohon bambu di belakang rumah berbisik tertiup angin di sini mengandung majas personifikasi. Selanjutnya, majas yang biasanya muncul juga ada majas paralelisme. Apa itu paralelisme? Yaitu majas yang terdapat pengulangan kata pada bait-bait dalam puisi. Misalnya, dalam puisi Hujan Bulan Juni tadi, kita ke puisinya. Oke, di sini ada beberapa pengulangan teman-teman, yaitu tak ada yang lebih. Nah, di sini tak ada yang lebih juga, tak ada yang lebih juga dimunculkan. Dari Hujan Bulan Juni muncul di bait pertama, diulang di bait kedua, dan diulang juga di bait ketiga. Nah, ini adalah yang disebut dengan majas paralelisme, yaitu majas yang mengungkapkan pengulangan-pengulangan. Nah, sebenarnya jenis majas itu ada banyak sekali. Nanti ketika kalian dihadapkan oleh soal-soal yang berkaitan dengan majas, silakan juga sambil mencari dari berbagai sumber terkait majas-majas apa saja yang
kalian temukan gitu ya. Nanti jadi Ibu menjelaskan beberapa, nanti kalian juga bisa mencari di berbagai sumber, bisa mencari di internet atau bisa mencari di buku terkait majas-majas apa saja yang muncul dalam teks-teks tertentu gitu. Ini adalah terkait dengan majas. Selanjutnya terkait dengan irama. Apakah itu irama? Nah, irama atau biasa disebut dengan musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Seperti halnya dengan puisi Hujan Bulan Juni yang tadi sudah sama-sama kita cermati. Nah, irama puisi tersebut harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum, rasa simpati, rasa ikhlas, mencintai tanpa balas, yang rela terbakar gitu ya oleh api, asalkan yang lain tetap mendapatkan kebahagiaan. Itulah pesan dari yang puisi Hujan Bulan Juni tadi. Nah, hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditujukan kepada hujan di bulan Juni. Misalnya ada sikapnya tabah, bijaksana, dan arif. Jadi ketika pembacaan puisi tersebut juga pembacaan puisi yang lembut, pembacaan puisi yang sederhana gitu ya. Karena itu tadi makna dari puisinya menjelaskan bahwa gak ada loh yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni, yang rela mencintai tanpa balas, rela memberi tanpa harus kembali, tanpa harus mengharapkan imbalan gitu. Nah, itu adalah makna dari puisi tersebut. Maka irama yang disampaikan atau intonasi yang digunakan dalam puisi tersebut juga harus disesuaikan dengan makna yang ditimbulkan. Itulah yang disebut dengan irama. Berikutnya kita punya kata konotasi. Apa itu kata konotasi? Nah, ternyata dalam puisi itu terdapat dua kata, teman-teman, yaitu kata denotasi dan kata konotasi. Kata denotasi adalah kata yang bermakna sebenarnya, sedangkan kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata konotasi ini sudah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Contoh, dalam puisi Hujan Bulan Juni tadi, kita menemukan kata hujan. Kata hujan di sana memiliki makna denotasi atau makna yang sebenarnya, yaitu air yang turun dari langit. Sementara makna konotasinya adalah perbuatan baik gitu ya, karena dia tabah, dia bijak, dia arif. Kemudian rintik. Rintik itu makna sebenarnya adalah titik percik air gitu ya. Sementara makna tambahannya atau makna konotasinya adalah sesuatu yang kecil tetapi banyak dan berulang-ulang. Kemudian ada juga misalnya jejak-jejak kaki. Di sana maknanya ya jejak kaki, langkah kaki gitu ya, tapak kaki. Nah, dia punya makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya, yaitu adalah pengalaman hidup. Jadi jejak kaki itu diibaratkan perjalanan. Perjalanan diibaratkan dengan pengalaman hidup gitu. Nah, itu adalah makna konotasi dan makna denotasi. Seperti halnya dengan akar. Akar ini makna sebenarnya adalah bagian terbawah dari pohon. Sementara makna konotasi atau sudah bukan lagi makna sebenarnya adalah awal kehidupan. Jadi kalau akar itu kan tumbuhnya pertama gitu ya, maka dia diibaratkan sebagai awal dari kehidupan seseorang. Ini adalah terkait dengan makna konotasi dan makna denotasi. Dalam puisi ini biasanya menggunakan makna konotasi. Nah, selain dalam puisi, misalnya dalam teks yang kemarin kita pelajari ada teks eksposisi misalnya yang dia adalah mengungkapkan gagasan, itu dia biasanya menggunakan makna denotasi. Selanjutnya adalah kata berlambang. Apa itu kata berlambang? Nah, ternyata apa sih itu lambang? Kita tuliskan di sini dulu ya. Lambang itu biasa disebut juga dengan simbol, yaitu adalah sesuatu seperti gambar, bisa juga berupa tanda ataupun kata
yang menyatakan maksud tertentu. Oke, misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila atau tunas kelapa sebagai lambang dari pramuka. Nah, dia punya filosofi, dia punya makna. Kira-kira kalau makna padi dan kapas atau makna rantai dalam Pancasila itu apa ya? Dalam Garuda Pancasila itu apa? Kemudian makna tunas kelapa dalam lambang pramuka itu apa? Nah, di sana akan memiliki arti-arti tertentu. Dia menyatakan arti yang bisa dipahami umum. Nah, rantai. Misalnya rantai dalam Garuda Pancasila itu dapat bermakna persatuan dan kesatuan. Artinya kita saling mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian misalnya lambang padi dan kapas. Itu merupakan lambang dari kesejahteraan dan kemakmuran. Ada juga tunas kelapa dalam lambang pramuka, itu berkaitan dengan anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, jadi tunas kelapa itu kan dia bermanfaat. Kelapa itu kan selalu bermanfaat dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, dia seorang pramuka itu diharapkan juga serbaguna untuk semua bidang. Nah, ternyata lambang-lambang seperti yang tadi disebutkan, misalnya rantai, padi kapas, tunas kelapa, ini digunakan juga oleh penyair dalam puisi. Misalnya dalam puisi Hujan Bulan Juni, ada lambang yang dimunculkan teman-teman. Misalnya hujan itu melambangkan kebaikan atau kesuburan. Sementara bunga ini melambangkan keindahan. Ini adalah contoh dari kata berlambang. Nah, selanjutnya unsur yang muncul berikutnya adalah pengimajian. Apa itu pengimajian? Yaitu adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Nah, pengimajian ini biasa disebut juga dengan citraan gitu ya. Nah, ada 3 teman-teman jenis pengimajinasian, yaitu adalah imajinasi auditif, imajinasi visual, dan imajinasi taktil. Apa itu imajinasi auditif? Imajinasi auditif itu berkaitan dengan audio, berkaitan dengan suara gitu ya. Misalnya dalam puisi ada kata-kata terdengar keluhan dari batu yang terendam. Terdengar keluhan, berarti kita seolah-olah mendengar. Kalau batu yang terendam itu dia mengeluarkan suara seperti apa. Nah, ini adalah bentuk dari imajinasi auditif atau imajinasi yang berkaitan dengan suara. Pembaca atau orang yang membaca puisi atau orang yang menikmati puisi atau orang yang mendengarkan puisi seolah-olah dia dapat membayangkan bagaimana rasanya mendengar suara tersebut gitu. Ini adalah imajinasi auditif atau ada juga misalnya berbisik, suara pohon itu berbisik kepadaku misalnya. Jadi ada, kalau pohon berbisik itu gimana ya? Mungkin pohon yang kena angin misalnya. Nah, itu adalah contoh imajinasi auditif. Berikutnya, kita punya imajinasi visual. Apa itu imajinasi visual? Nah, ini terkait dengan visual. Jadi kita seolah-olah bisa melihat. Contohnya ada kalimat yang menyatakan masa purnama meningkat naik. Nah, masa purnama itu berarti bulan gitu ya, dia naik gitu ya. Intinya adalah itu. Berarti kita bayangannya seperti melihat bulan. Atau contoh lagi misalnya Dewi malam bulat sempurna di langit. Nah, Dewi malam ini diimajinasikan sebagai bulan. Nah, bulan dianggap bulat sempurna di langit. Oleh karena itu, dia diimajinasikan secara visual. Jadi seolah-olah kita bisa melihat bahwa bulan itu sedang bulat sempurna di atas langit. Nah, ini adalah imajinasi visual yang pembaca seolah-olah bisa melihat langsung apa yang disampaikan oleh penulis. Sementara itu ada juga imajinasi taktil.
taktil, yaitu imajinasi di mana pembaca dibuat seolah-olah meraba dan menyentuh benda-benda. Contohnya, angin sepoi membelai kuduk. Nah, ini angin sepoi membelai. Jadi kita seolah-olah bagaimana rasanya pembaca itu dibelai oleh angin gitu. Jadi lembut gitu. Jadi seolah-olah dia diraba atau disentuh oleh angin. Nah, ini adalah imajinasi taktil. Nah, ini juga menjadi salah satu unsur dari unsur pembangun puisi secara fisik yang bisa kita amati, kita bisa analisis dari teksnya langsung. Kemudian ada juga yang disebut dengan unsur batin puisi. Unsur batin puisi yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Nah, tema itu adalah gagasan pokok pengarang yang menjadi dasar bagi puisi. Tema-tema yang digunakan dalam puisi itu bermacam-macam, meliputi berbagai macam-macam permasalahan hidup. Misalnya, terkait dengan korupsi di Indonesia. Bisa juga kemiskinan, kesehatan. Nah, banyak sekali tema yang dimunculkan dalam puisi itu terkait dengan permasalahan hidup. Kemudian, ada juga perasaan. Apa itu perasaan? Nah, selain tema, perasaan penulis juga tersampaikan atau terekspresikan dalam puisi yang diciptakannya. Oleh sebab itu, tema yang sama akan menghasilkan puisi yang berbeda dengan penyair atau penulis yang berbeda. Misalnya, tadi kita sudah mencermati puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Beliau mencermati atau menyampaikan kata hujan ini dengan makna yang mendalam sekali tentang keikhlasan, tentang ketabahan, tentang mencintai tanpa mengharapkan balasan gitu ya. Sementara ketika misalnya ibu atau kalian mendapatkan tema tentang hujan, mungkin akan menulis puisi dalam jenis yang lain. Misalnya, kalian akan menyampaikan terkait dengan hujan itu seolah-olah seperti mengaburkan air mata, misalnya menutupi kesedihan misalnya. Nah, ini adalah perbedaan dari satu pengarang dengan pengarang yang lain. Walaupun temanya sama, bisa menghasilkan jenis puisi yang berbeda tergantung pada perasaan yang dimiliki oleh masing-masing penyair. Kemudian, selain perasaan, kita punya nada. Apa itu nada? Nah, sikap penulis terhadap objek yang disampaikan diungkapkan melalui unsur batin puisi yang disebut dengan nada. Dari nada itulah kemudian tercipta suasana yang menggambarkan maksud dari penulis. Jadi kuncinya adalah suasana, teman-teman, yaitu suasana yang menggambarkan maksud dari penulis. Kira-kira dari puisi Hujan Bulan Juni tadi, suasana yang dimunculkan itu terkait dengan apa? Misalnya terkait dengan kesederhanaan, keikhlasan, dan sebagainya. Berarti maksud dari penulis adalah menyampaikan hal tersebut. Berikutnya, yang juga muncul dalam unsur batin puisi adalah amanat. Amanat ini biasa disebut juga dengan pesan atau nasihat dalam puisi. Bisa tersirat di balik kata-kata yang disusun serta tema yang diungkapkan. Cara penyimpulan amanat yang terkandung dalam puisi itu berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap suatu hal. Jadi misalnya antara satu anak dengan anak yang lain, antara satu siswa dengan siswa yang lain, ini bisa saja menyimpulkan amanat yang berbeda. Kemudian amanat itu bisa dirumuskan ketika kalian sudah memahami puisi tersebut secara keseluruhan. Gitu ya. Misalnya dari Hujan Bulan Juni tadi, pesan apa yang bisa tersampaikan? Misalnya pesannya adalah untuk menyayangi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan, misalnya untuk rela berkorban demi orang lain misalnya. Nah, itu adalah contoh dari amanat. Berikutnya teman-teman, itu adalah unsur pembangun dari puisi, ada unsur fisik dan ada unsur batin. Selanjutnya, Ibu akan menyajikan salah satu contoh dari puisi. Nanti mari kita analisis bersama-sama unsur tersebut dalam WhatsApp group yang sudah kita sepakati bersama-sama. Ini adalah puisi Negeriku karya Mustafa Bisri. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat
Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermurah dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Berangkas-berangkas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsesi. Tikus dan kucing dengan asik berkolusi 20 tahun yang lalu. Oke, kalian baru saja mencermati pembacaan puisi Negeriku karya Mustofa Bisri. Nah, dari puisi tersebut ada unsur intrinsik, ada unsur pembangun yang bisa kita analisis baik dari unsur fisik maupun unsur batin. Misalnya di sini ada yang ditandai dengan beberapa warna yang berbeda. Ada perabot-perabot, keringat, majikan-majikan, brankas-brankas, penganggur-penganggur. Nah, ini maknanya apa? Nah, mari kita cermati nanti. Ini termasuk kata konotasi atau termasuk kata berlambang. Kalau terkait dengan makna konotasi, apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Misalnya kita ambil salah satu contoh. Di sini ada perabot-perabot ya. Perabot-perabot. Apa makna dari perabot-perabot ini? Makna denotasi atau makna sebenarnya yaitu barang-barang perlengkapan. Untuk yang denotasi adalah barang perlengkapan. Sementara apa makna konotasi dari perabot-perabot? Misalnya adalah perabot-perabot orang kaya di dunia ini bisa pabrik, tadi sudah disebutkan, bisa pabrik, bisa tempat rekreasi, bisa gedung, atau alat penghasil kekayaan lainnya bagi orang-orang kaya. Kemudian kita punya brankas. Apakah maksud dari brankas? Brankas ini punya makna sebenarnya. Misalnya, makna denotasi dari brankas adalah terkait lemari yang terbuat dari besi. Nah, teman-teman bisa mencari makna denotasi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara makna konotasi, makna yang tidak sebenarnya. Brankas-brankas ternama di mana-mana ini diibaratkan sebagai bank untuk menyimpan kekayaan. Gitu. Ini adalah terkait dengan makna konotasi dan makna denotasi. Selanjutnya terkait dengan tikus dan kucing. Di sini ada di bait terakhir ada tikus dan kucing. Melambangkan apakah tikus dan kucing ini? Apakah dia hanya melambangkan binatang saja? Nah, ternyata tikus dan kucing ini untuk melambangkan hal lain. Apa nih yang diibaratkan seperti tikus dan kucing? Nanti akan kita analisis dalam forum yang lain di WhatsApp group gitu ya. Nanti ada pengimajian juga atau pengimajinasian. Apa pengimajinasian yang muncul, auditif, visual, atau taktil kah gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, untuk penjelasan dari materi ini kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jika Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.